Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah tidak terasa sudah memasuki hari-hari terakhir, nanti malam ganjil ya. Nah, ada hal yang sangat penting sekali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mustajabnya doa. Jadi kita jangan sia-siakan doa, karena doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Doa juga doa itu adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa itu nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Jadi kalau kita sebagai umat Islam tidak memperbanyak doa, kita rugi. Karena la yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Maksudnya kalau kita berdoa, Allah mudah mengubah dari satu takdir ke takdir lain, karena yang menguasai takdir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tetapi di Lauh Mahfuz ada yang oleh Allah diberikan karunia sesudah hambanya berdoa. Kalau tidak doa ini, kalau doa takdirnya yang ini. Semuanya Allah yang menguasai, Allah yang maha tahu. Karena Allah memerintahkan kita doa, maka doa itu menjadi sesuatu sekali bagi kita ya. Bagaimana supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebetulnya ya, perintah doa, Allah mengetahui keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Doa kita sebanyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak memintanya. Kita tidak minta jadi orang, kita jadi orang. Kita juga tidak meminta tubuh seperti apa, Allah yang berikan tubuh ini. Setiap saat diurus oleh Allah, tidak ada satu saat pun kita lepas dari pengurusan Allah yang begini rumitnya tubuh ini ya. Jadi tanpa meminta saja kita sudah banyak diberi oleh Allah, apalagi kalau kita meminta. Dalilnya jelas, ud'uni astajib lakum ya, berdoalah kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepada Allah, mengabulkan doa kita. Nah, apa yang harus kita miliki supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah ya? Yang paling penting dari sebuah doa, karena doa itu ibadah ya, maka yang paling penting dari sebuah doa itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba meminta kepada Allah Tuhan kita. Ini yang paling penting ya. Jadi semakin dengan doa kita merasakan kehambaan diri kita, semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti terpenting dari doa ya. Kita tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Dan doa ini huwal ibadah. Doa ini adalah bagian dari ibadah. Sehingga niat dan caranya harus sesuai dengan tuntunan Islam ya, supaya bernilai ibadah. Nah, apa yang paling penting? Nah, kita paling penting ini sudah pernah disampaikan ya, bahwa posisi sebagai hamba itu harus benar-benar ada pada diri kita. Lalu meminta kepada Allah yang semampu, sekuat tenaga kita
bukan menempatkan Allah ya. Jadi Allah itu sebagai Tuhan kita tuh betul-betul mendominasi. Contoh ya, ini pengulangan yang lalu, bahwa kalau doa kita ingin mustajab, la haula wala quwwata illa billah, kita harus yakin bahwa kita ini tidak ada daya kekuatan apapun kecuali hanya kalau Allah menguatkan. Jadi kita harus yakin pada diri kita bahwa saya ini tidak bisa apa-apa nih kecuali Allah yang menolong, Allah yang menguatkan. Walau punya ilmu, kemampuan, tenaga, jaringan, aset, pengalaman, tetap semua itu tidak akan bisa apa-apa. Walaupun orang mau menolong kita, bergabung jin dan manusia, tetap hanya baru bisa terjadi kalau Allah yang menguatkan. Jadi kita merasakan kita ini nggak ada apa-apa, lemah seperti karung, ngelumbruk, tidak ada apa-apa kecuali kalau digerakkan oleh pemilik karung. Dan Allah lah yang menguasai diri kita, menghidupkan, menggenggam. Kita bisa menghindari maksiat itu kalau Allah membuat kita terhindar dari maksiat. Kita juga bisa melakukan taat kalau Allah menolong kita ya, dengan taufiknya sehingga kita bisa taat. Nah, keyakinan ini harus ada pada diri kita. Jangan sampai sambil berdoa tapi kita meyakini ada kekuatan, kemampuan pada diri atau dari selain Allah lainnya. Jadi harus zon prasangka kepada Allahnya itu bulat, bahwa Allah lah penguasa, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu tinggal kun fayakun, maka jadilah. Nah, ini harus hati ini kepada Allah tuh betul-betul bulat, hakul yakin bahwa segala-gala yang ada ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak ada nikmat yang bisa datang dari manapun kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali izin Allah. Jadi yang pertama, la haula wala quwata illa billah. Rasakan ya Allah. Jadi kita tidak ngarep-ngarep dari siapa-siapa. Termasuk misal kita makan obat, makan, ya kalau kita sakit kita tidak boleh meyakini kesembuhan ini datang dari obat. Walaupun tangan makan pegang obat, hati kita harus bulat. Ini Allah lah yang menciptakan obat ini. Allah yang menciptakan khasiat obat ini. Tapi sehebat apapun obat ini, tanpa izin Allah tidak ada kesembuhan pada diri kita. Nah, tidak boleh menyandar kepada obat. Walaupun kita minum obat yang katanya ini obat paling mahal, paling berkhasiat, tidak boleh hati kita bersandar ke obat. Nih Allah tahu ya, wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu hati kita kemana larinya. Kalau kita sakit, mana yang pertama kita ingat? Dokter, obat, atau Allah? Kalau yang pertama kita ingat adalah dokter, maka harus kita perbaiki bahwa dokter itu bukan penyembuh. Dokter itu hamba Allah yang bisa menjadi salah satu jalan kesembuhan, tapi bukan penyembuh ya. Nah, yang kedua, agar doa kita mustajab, kita harus yakin bahwa kita ini fakir. Kita tidak punya apapun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita harus hakul yakin bahwa segala yang ada ini adalah total milik Allah secara sempurna. Sedang kita tidak punya apa-apa. Termasuk tubuh ini bukan milik kita, kepala kita bukan milik kita, otak kita bukan milik kita. Jadi apapun yang kita inginkan pasti milik Allah. Pasti ada dalam genggaman Allah, dan pasti hanya bisa terjadi kalau Allah izinkan. Makanya rasa kepemilikan itu tidak boleh ada pada diri kita ya. Hakul yakin. Jadi kalau kita ingin apapun juga itu pasti milik Allah. Pasti milik Allah ya.
Jadi kita harus minta dulu ke Allah sebagai pemiliknya, ya, hakikatnya begitu. Yang ketiga adalah kalau ingin doa kita mustajab adalah kita ini jahil, bodoh, ya, tidak tahu apapun. Tubuh juga kita tidak tahu apa-apa, di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, tentang anak, tentang suami, istri, tentang orang lain. Itu sepenuhnya Allah mengetahui, Allah yang membulak-balik hati. Nah, seperti sekarang pagi ini, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nih, tapi Allah sudah tahu musibah mana yang akan menimpa, nikmat mana yang ada. Allah tahu segala-galanya dengan maha sempurna, dan kita harus minta ke Allah yang maha tahu, dan kita harus akui kejahilan diri kita. Sehingga kalau ingin apapun, ya, ingin apapun, kita harus minta tolong ke Allah, karena yang kita inginkan ini belum tentu membawa kebaikan bagi kita, ya. Yang kedua juga, yang kita inginkan ini ya tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang menakdirkan. Yang kita harapkan adalah kita menginginkan sesuatu yang Allah sukai, ya. Walaupun dalam bentuk dunia, tapi dunia yang Allah berkahi. Nah, yang keempat adalah supaya doa kita mustajab ini, hati kita harus ini, ya, menyadari bahwa kita ini berlumur dosa, kita ini banyak aib, dan Allah yang menutupinya. Nah, supaya kita tidak merasa suci, tidak merasa mulia. Kalaupun orang lain menghina kita, itu Allah yang menggerakkan dengan izin Allah untuk memberitahu kepada kita bahwa betapa banyaknya aib kita yang ditutupi oleh Allah. Makanya jangan sakit hati kalau ada orang yang menghina kita, karena itu hanya cara Allah memberitahu betapa lebih banyak aib yang ditutupi oleh Allah dibanding yang diketahui orang. Nah, oleh karena itulah supaya doa kita mustajab, harus akui, jangan merasa suci, jangan merasa soleh, jangan merasa sudah baik. Tapi aduh, Allah tahu sholat kita tidak pernah khusyuk, jarang khusyuk, ngaji juga nggak ngerti, sedekah hanya sedikit, mata berzina, pikiran kotor, telinga sia-sia, amalan jarang, ikhlas, hari-hari kita lebih banyak ingat selain Allah daripada Allah. Kita kalau dipuji orang kemudian jadi ujub, kalau punya amal kita ria. Allah tahu semuanya. Nah, kita harusnya meyakini bahwa Allah tahu semua aib dan dosa kita, kita ditutupi dan diberi kesempatan untuk tobat. Nah, kalau perangkat ini ada pada diri kita, lalu kita berbaik sangka kepada Allah, ya, ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, bulat, ya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Dan kalau kita ingat Allah dalam kesendirian, Allah ingat kita secara spesial. Dan kalau kita ingat kepada Allah dalam keramaian, Allah mengingat kita dalam halayak yang lebih baik. Dan Masya Allah, jadi aktivitas berdoa itu adalah aktivitas menempatkan diri benar-benar jadi hamba Allah, dan benar-benar merasakan keyakinan Allah lah Tuhan kita, Rabb kita. Nah, posisi inilah posisi yang paling disukai Allah, dan hadiahnya doa kita diijabah, ya. Jadi dalam berdoa itu tidak cukup hanya lisan, tidak cukup hanya menghibah hati, itu bagus, tapi harus memposisikan kita sebagai hamba. Jangan ada kesombongan, ujub, dan sebagainya. Allah tahu semua yang tersembunyi di hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita, tidak ada yang tersembunyi.
Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kita kerjakan. Terakhir ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapanpun jika hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Jadi Allah tuh memperhatikan kita. Seperti sekarang Allah sangat memperhatikan kita dan menunggu-nunggu kita meminta kepadanya, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka fokus apa yang Allah sukai kerjakan, dan yakin saja ke Allah tuh. Allah nanti akan menuntun kita berpikir, berkata, berbuat yang terbaik. Nah, rekan-rekan sekalian, wah, lewat 2 menit nih, maaf ya. Semoga sudah tersambung dengan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Apal nih di ruang tamu ini Pak Miftah ini. Di ruang tamu. Alhamdulillah, nuhun Pak. Masih di Perth ini. Iya. Mulai musim dingin, kapan atau mau nengok Masjid Darut Tauhid di sini? Insyaallah, amin. Insyaallah nanti kalau Pak Miftah ke sini, alhamdulillah ada pesantren kecil-kecilan. Santri penghafal Quran sudah 110-an di sini tuh Pak. Anak-anak sudah waiting list. Betapa semangat. Nuhun Pak Miftah, punten tadi prolognya itu bagaimana supaya doa kita lebih proporsional gitu. Mangga Pak Miftah. Silakan simak sahabatku sekalian, mangga angiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan untuk bisa bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan yang mestinya merupakan puncak dari segala ketakoruban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari terakhir adalah saat-saat menentukan kualitas ibadah saum kita, dan saum kita berhasil atau tidak nanti harus nampak pada bulan Syawal dan seterusnya. Sebab saum yang berhasil bukan hanya sah secara fikih, bukan hanya dapat pahala karena ikhlas, tapi juga melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah makna yang tersirat dari pernyataan Allah perintah tentang saum, la'allakum tattaqun. Dengan saum seperti pernah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi keberhasilan ibadah saum antara lain adalah kita bisa melihat diri kita, yaitu sampai seberapa jauh kita mengalami perubahan menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih soleh. Secara khusus, Quran dalam beberapa ayat yang bertebaran pada surat 2, surat 3 Al-Baqarah dan Ali Imran, Allah menerangkan al-muttaqin, orang yang takwa itu. Awal Al-Baqarah Allah menyebutkan yaitu mantap iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan salat yang berkualitas, wa mimma razaqnahum, dan yang ketiga adalah alladzina yuqimuna shalah, mantap salat, dan kemudian selalu siap berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu secara garis besar di dalam Quran awal surat Al-Baqarah, yaitu potret keberhasilan ibadah saum. Kalau iman kita tidak goyah karena harta, tidak goyah karena tahta, tidak goyah karena kegagalan, dan tidak goyah karena kezaliman, tapi kita lebih mantap. Dan yang kedua, sholat terus yang berkualitas itu selain ikhlas,
pokok ini ikhlas, kalau tidak ikhlas tidak dapat pahala apa-apa. Juga yang khusyuk, bahkan sholat bisa mencapai sebuah tingkat kualitas yang disebutkan oleh Nabi ketika membuat definisi pengertian ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Ibadah sholat menjadi memberikan kenikmatan spiritual. Sholat menjadi saat-saat di mana pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada sesuatu selain Allah, dan kemudian tidak mencintai berlebih-lebihan kepada sesuatu lebih daripada cinta kita kepada Allah. Bahkan tumbuh dalam diri kita yang disebut al-hub, cinta, senang menyebut Allah, bahagia kalau sujud kepada Allah, bahagia kalau pasrah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ketakwaan seseorang harus nampak pada semangat berjiwa sosial, yaitu selalu siap berbagi, semangat bekerja untuk mendapatkan nafkah, dan semangat juga untuk memberikan, menyumbangkan kekayaan yang diperoleh. Orang Islam yang baik itu adalah mereka rajin bekerja dan senang memberi. Muslim yang tidak baik itu adalah yang malas bekerja tapi rajin meminta. Mimma razaqnahum. Di ayat-ayat lain Quran menyebutkan potret orang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu adalah memberikan harta ala hubbihi, harta yang masih dicintai. Jadi kalau masih barang sisa, baik tapi belum sempurna. Yang terbaik itu kalau seorang sudah siap memberikan harta yang masih dicintainya, yang masih disenanginya. Dan dikatakan fisarra iwadharra, siap memberikan harta dalam keadaan lapang ataupun sempit, pada saat kaya atau miskin, pada saat dapat proyek atau sepi proyek, atau pada saat awal bulan atau akhir bulan bagi pegawai. Selalu siap berbagi. Selanjutnya, Quran menyebutkan al-muttaqin, orang-orang yang takwa itu ada juga mereka memiliki sebuah sifat unggulan. Apa? Al-kaziminal ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan, mengendalikan emosi kemarahan. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu sedang saum, ada orang lain yang memancing-mancing dengan sikap atau ucapan sehingga memancing-mancing kita marah, maka kita harus memberikan komen. Komennya adalah inni shaim. Maaf ya, saya sedang berpuasa. Maaf, saya sedang saum. Bukan riya, tapi untuk mendakwahi dia. Jangan memberi peluang saya bertengkar, saya marah. Karena sedang saum adalah harus saum juga dari rasa marah. Mengenai al-ghadab, marah ini juga kita ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau ingin menjadi orang yang baik setelah iman apa? Nabi menyatakan la taghdab. Ingin jadi orang baik, la taghdab. La taghdab. Jangan mudah marah. Sahabat itu merasa enteng betul nih jadi orang Islam kalau begitu. Tapi dalam proses perjalanan hidup ternyata apa yang dipesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah. Karena peluang-peluang untuk marah itu banyak. Ada yang menjijikkan, ada yang menjengkelkan, ada yang merugikan, ada yang merusak nama baik. Potensi-potensi kita bisa marah itu banyak. Justru disinilah orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum adalah la taghdab, jangan marah. Atau pesan baginda Rasul, hati-hati. Marah itu ketika kamu marah, iblis sedang mendominir kamu. Ketika kamu marah, segera istighfar, segera bertaubat, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi menganjurkan marah itu bagaikan api. Api hanya bisa dipadamkan oleh air. Berwudulah kamu. Atau juga Nabi memberikan solusi ketika marah, ambil air wudu, lakukan sholat. Kalau pas sholat tidak mungkin marah, sebab kalau marah lagi sholat, tentu sholatnya batal. Jadi inilah al-kaziminal ghaidha. Kemudian al-afina 'anil nas, selalu siap memaafkan orang lain. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Orang pendendam adalah mereka yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Silahkan ukur diri kita. Apakah kita menjadi pendendam? Ketika orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, apa perasaan kita? Kalau kita di dalamnya ada greget, awas nanti saya cari waktu, kita harus sadar, kita belum bisa mencapai takwa. Kita belum berhasil memperoleh apa yang menjadi target
yang disebutkan Quran, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa itu. Pengendalian emosi kemarahan. Barangkali di antara kita masih ingat beberapa contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang berjiwa besar, ketika di Taif, ketika Nabi dilempari oleh batu itu terkenal dalam sejarah doanya, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu. Tunjukkan berilah mereka petunjuk, hidayah petunjukmu, supaya mereka menjadi sahabatku. Luar biasa. 10 Hijriah, bulan Ramadan, 1000 orang-orang Taif menyatakan diri masuk Islam. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, yaitu kita juga harus mampu merubah sekaligus keyakinan seseorang, kesalahan seseorang, kejahatan seseorang, selain dengan dakwah, dengan hijrah, adalah dengan kekuatan doa. Apalagi doa orang yang ditolimi, itu tidak ada penghalang antara dia dan aku, begitu firman Allah dalam hadis qudsi. Al-afina 'anil nas, selalu siap memaafkan orang lain. Pemaaf itu tenang hidupnya. Pendendam tidak tenang. Orang dendam itu selalu gelisah. Orang dendam itu selalu tidak nyaman. Jengkel terus-terusan, gemes terus-terusan, marah terus-terusan. Oleh karena itu, resep ingin hidup sehat antara lain, hilangkan rasa dendam. Tumbuhkan dalam diri kita sifat yang pemaaf. Al-afina 'anil nas adalah potret penting dari orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum. Selanjutnya, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum yang takwa itu selalu tepat janji, memenuhi janji. Jangan mudah berjanji. Kalau memang kita tidak mudah pula memenuhi janji itu. Lebih baik kita sulit berjanji daripada mudah berjanji, mudah pula menjalahi janji. Tidak boleh lupa Nabi menyampaikan pesan. 3 potret kemunafikan seseorang itu adalah kalau berjanji palsu. Bahkan agama mengajarkan kepada kita etika, akhlak, tawadhu. Ketika kita berjanji, walaupun kita yakin akan memenuhi janji, tapi tetap dikawal dengan rendah hati, dengan tawadhu, yaitu insya Allah. Saya akan datang insya Allah kalau Allah menghendaki. Kata-kata insya Allah bukan berarti main-main. Kata-kata insya Allah bukan berarti menolak pelan-pelan. Tapi insya Allah adalah penguatan tekad. Kita harus bekerja keras, berusaha, tapi harus tahu diri. Allah yang menentukan segala-galanya. Insya Allah. Al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Selanjutnya, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang takwa itu tangguh menghadapi kesulitan, sabar mengalami penderitaan. Ini konsep sabar ini jangan lupa, jangan kita katakan ya sabar juga ada batasnya. Namanya itu kita belum sabar. Sabar yang sungguh-sungguh tidak pernah memberikan komentar seperti itu. Tetapi dia beri komentar paling-paling dengan sebuah pernyataan pasrah. Masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Bahkan kita menyatakan barangkali adalah memohon kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah menentukan segala-galanya. Nah, sabar adalah merupakan salah satu sifat yang kalau dimiliki oleh seorang as-sabirin yang dinyatakan oleh Allah secara eksplisit, innallaha, dan sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang selalu sabar. Mudah diucapkan, sering-sering sulit diamalkan, dipraktekkan. Sabar bisa diawali dengan iman kepada qada dan qadar. Ya, sudah takdirnya dari Allah, mau apa lagi? Itu bisa menjadi sebuah resep. Yang kedua, harus ingat, sabar itu separuh daripada iman. Dan harus ingat, dengan sabar itu kita menjadi tenang. Dengan sabar kita relatif tidak mempunyai lawan dan musuh. Karena tidak sabar kita banyak musuh. Karena tidak sabar kita banyak mengecewakan orang. Karena tidak sabar kita pun bertambah resah. Karena kalau tidak ini, coba dia yang salah, coba kalau nggak begini. Jadi menambah beban spiritual itu. Kalau ingin menangguhkan pikun, bersabarlah, berlatih supaya bisa sabar. Nah,
Yang satu lagi saya ingin sampaikan, potret orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum dan sangat ditentukan oleh beberapa hari terakhir sekarang ini, ialah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, nggak pernah melakukan pembelaan, tidak pernah melakukan apalagi kesombongan, tetapi dia sadar dirinya salah, mengaku, tidak bersilat lidah membela kesalahan. Ya, saya salah, gimana? Saya hilaf ini, saya lupa, saya bodoh. Tidak akan terganggu kehormatan seseorang kalau mengaku salah. Tidak akan turun harkat seseorang karena mengaku dirinya salah. Malah untuk orang-orang tertentu, para pemimpin mengaku salah itu bisa menambah wibawa, bukan menambah citra jelek, tapi menambah, saya mohon maaf sebagai manusia, ya Allah saya lemah ini, saya lemah, pengakuan. Nah setelah itu, setelah mengaku, langsungkan dengan mohon ampun kepada astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Saya minta maaf kepada kalian, saya minta maaf kepada Anda. Sekali lagi kita minta maaf tidak menurunkan harkat, derajat, dan kemuliaan seseorang. Meminta maaf kepada Allah justru menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Tentu semuanya dengan penuh keikhlasan, tidak dengan merasa terpaksa, tidak dengan merasa karena takut diancam, tapi betul-betul keikhlasan, mohon maaf. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak boleh mempertontonkan dosa kepada orang lain. Tidak boleh mendemonstrasikan dosa kepada orang lain. Tidak boleh bangga dengan dosa. Tidak boleh agul, kata orang Sunda, menyebarkan dosa. Wah, saya dulu begini, wah, saya sudah tutup yang salah-salah itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini dipenuhi semuanya, insya Allah kita akan termasuk orang yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti setelah proses hisab. Mereka yang mendapatkan peluang dan kesempatan melihat sebuah pintu VIP di surga, Ar-Rayyan, yang diperuntukkan kepada para nabi, rasul, dan yang gugur di medan perang membela agama Allah, dan orang-orang yang saum dengan kualitas yang terbaik. Saum khawasil khawas, kata Al-Ghazali. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, 10 hari terakhir ini tidak boleh lupa, selain sholat malam dan mungkin yang ada waktu dan sehat melaksanakan i'tikaf, Quran dibaca terus, lebih banyak lagi. Jangan lupa tingkatkan, Ramadan ini adalah Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Sedekah kita 10 hari terakhir harus lebih besar daripada sedekah-sedekah di sebelumnya, daripada sedekah di bulan ini. Syahrul Jud. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan setiap sedekah kita dapat pahala 70 kali lipat? Ini adalah saatnya 10 terakhir. Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan didoakan oleh ratusan malaikat yang sengaja turun dari langit ke bumi? Kerjanya, tugas dari Allah hanyalah mendoakan orang yang infak. Ya Allah, ampuni semua orang yang infak pada hari ini. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan orang-orang yang infak dan sedekah pada hari ini. Kalau Anda mau wakaf, wakaflah sekarang, 10 hari terakhir. Kalau Anda mau menolong orang, sekarang saatnya. Pahala yang paling saatnya sekarang. Kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah tidak hanya diberikan orang yang kebetulan pas Lailatul Qadar, tapi juga yang melaksanakan amal kebaikan 10 hari terakhir. Tiada hari tanpa infak, tiada sore tanpa sedekah, tiada malam tanpa kita memberikan bantuan kepada orang lain. 10 hari terakhir adalah saat-saat menentukan kualitas ibadah saum kita. Berbagi adalah bagian daripada potret ciri orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 10 hari terakhir, beberapa hari lagi, kita sehat walafiat, yang di Indonesia, yang di Perth, dan yang di mana-mana kaum muslimin diberikan kesehatan jasmani rohania. Dan beberapa hari terakhir ini ada sekian ratus fakir miskin yang ditolong oleh kita, ada sekian ratus anak-anak yatim yang ditolong oleh kita, ada sekian ribu barangkali orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan berbagai macam sebabnya, tapi tertolong oleh kita. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba untuk melaksanakan kebaikan, terutama di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita, dan kita diberikan sehat walafiat oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,
Alhamdulillah jadi berkobar lagi semangatnya nih ya. Ayo para penyimak, pemirsa dan pendengar semuanya, waktu kita tinggal sedikit di bulan Ramadan ini dan belum tentu hidup kita Ramadan yang akan datang. Kalau AA simak dari pemiftahnya, ayo pol-polan lah ya. Nggak usah banyak hitung-hitungan, karena ini merupakan waktu kesempatan yang belum tentu akan ada lagi kesempatan ini. Baik, bagaimana Pak Faruk? Dari medsos ada yang bertanya kah? Oh sebentar nih Pak, saya coba ya. Oh pertanyaannya, Alhamdulillah. Izin tanya, bagaimana kalau wanita berhalangan agar amalnya tetap bisa berkualitas? Begitu Pak Miftah, punten. Ya. Yang dilarang wanita sedang haid itu pertama sholat, yang kedua tawaf, sedangkan berdiam di masjid, dan walaupun itu tiba-tiba berdiam di masjid, baca Quran masih bisa, baca Quran tidak pakai tadarus lah supaya keluar dari perbedaan pendapat. Umpamanya saja bacaan-bacaan Quran menjadi bagian dari zikir, atau membacanya di medsos, atau membaca Al-Qurannya memakai terjemah, itu tidak ada masalah ya. Kalau masih juga takut salah, ya sudah dengan zikir. Nah, sedangkan sedekah dan infak, ini tidak ada perbedaan yang sedang mens atau tidak. Banyak. Karena dia sedang halangan, jadi terhalang sedekah gitu ya. Oh, terhalang infak, terhalang senyum kepada suami. Ini jadi hasum. Kemudian mengeluarkan ucapan yang baik kepada orang-orang yang datang kepada kita, ya. Anisatun, karena menampakkan wajah yang somiah, yang indah itu sedekah dan sedekah. Tetapi hati-hati, jangan senyum terus-terusan tapi tanpa infak, karena sudah sedekah. Infaknya sudah. Jadi dia tiap kotak infak disenyumin gitu. Jadi sholat, kemudian saum, tawaf, ya, berdiam di masjid, yang menjadi ikhtilaf itu adalah membaca Al-Quran, tapi solusinya jadikan baca Quran sebagai zikrullah atau menggunakan yang kitab yang ada terjemahnya ya, tetapi yang lain-lain ya tetap dipolkan ya, jangan sampai jadi kurang sedekah, kurang senyum ya. Terima kasih. Kita buka lagi pertanyaan, punten. Ustadz, orang tua saya sudah uzur dan menderita demensia. Bagaimana dengan fidyahnya? Mohon pencerahan. Mangga. Ya. Kepada mereka yang tidak kuat saum, wa 'alal ladzina yutiqunahu, apakah karena lanjut usia yang sudah relatif pikun, atau kepada mereka yang karena penyakit yang permanen, atau sebab-sebab lain, atau mungkin juga karena siangnya terlampau panjang tidak kuat, maka diganti dengan fidyah. Fidyah bisa diberikan oleh yang bersangkutan. Boleh fidyah itu dibayarkan oleh anaknya, Pak, Bapak harus fidyah biar saya yang bayar. Tapi kalau orang tua kita punya wajib qada, nah tidak bisa dibayarkan walaupun oleh menantu setia. Tapi kalau fidyah boleh bilang, Bapak fidyahnya biar saya yang bayar, itu bisa. Dan fidyah itu harus dibayar secepatnya, jangan ditangguhkan tahun depan begitu. Nah itu adalah fidyah. Jadi kepada tadi pertanyaan ayah yang sudah uzur, pasti tidak kuat saum, bayarkan fidyahnya. Boleh oleh putranya, oleh cucunya, tapi diberitahu bapak wajib fidyah, biar saya yang bayar begitu. Nah ini adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau bapaknya sendiri yang biar papa yang bayar karena kewajiban bapak, ya boleh juga, yang kita punya masukkan jadi sih. Pak Miftah, bagaimana caranya memaafkan orang yang membuat kita sakit hati, liver nih ya? Sakit hati. Ya, semakin berat katakanlah kesalahan orang kepada kita, semakin berat kita untuk mendoakan supaya dia jadi orang baik. Sering-sering kita berhitung, kok enak dia dong, dia jahat sama saya doakan supaya jadi orang baik. Salah,
ukurannya kok seperti kiloan beras. Kan yang bayar kepada kita bukan dia, Allah yang membayarnya. Jadi kita memaafkan, kita memberikan pengorbanan perasaan, jengkel, kita juga sedikit marah, tapi kita menyatakan, ya Allah, maafkan dia, sayangi dia. Yang bayar bukan dia, Allah. Jadi jangan merasa rugi. Kalau kita tidak begitu, ya nggak dapat dari Allah. Kalau orang berdolim kepada kita, sok, sialah, awas, tunggu. Ya sudah, kita dosa karena merencanakan jahat. Dia juga dosa, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah, berilah dia hidayah petunjuk. Luar biasa. Umar yang sangat kasar aja, dengan kekuatan doa Nabi, dia menjadi muslim yang baik kan. Harus diberikan, harus seperti itu. Jadi jangan merasa rugi. Kalau orang lain zalim kepada kita, kita doakan. Ada proses hukum karena menyangkut kepentingan negara, itu soal lain. Tapi di dalam diri kita tetap harus menjadi pemaaf. Orang yang baik itu adalah orang yang pemaaf. Orang yang sering stres itu adalah orang yang selalu dendam. Ya, jadi itu harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi orang baik karena doa kita, kan kebaikan itu akan menimpa juga kepada kita dan kepada yang lain. Tapi sebaliknya kalau dia tetap tambah jahat, kita yang jadi korban lagi mungkin orang lain. Jadi kalau orang menyakiti kita itu adalah bagian dari karunia Allah. Orang itu menjadi jalan berguguran dosa, gitu ya Pak Miftah. Dan doa dikabulkan, ditolimi. Kita akan menjadi orang yang doanya mustajab. Dengan disakitin orang, kita dapat pahala, gonimah pahala dari orang yang menyakiti. Jadi sebetulnya tidak rugi. Yang rugi itu kalau kita suka menyakiti orang atau memendam kedendaman, maka itu kita menzolimi diri sendiri. Nah, lanjut nih, maaf ya Pak Ustadz, izin bertanya, apakah hikmah terbesar disyariatkan zakat fitrah? Katanya mensucikan dari kata-kata keji. Ya, setiap ibadah selalu mengandung hikmah. Hikmah itu adalah sebuah kemanfaatan yang mungkin tidak tersurat atau mungkin juga tersirat dalam Quran. Kalau zakat fitrah jelas bahwa ada orang yang tertolong, bahwa zakat itu adalah membersihkan harta, bahwa zakat itu merupakan tawasul sebagai perantara agar doa dikabulkan, bahwa dengan zakat fitrah itu adalah juga merupakan awal daripada bentuk persaudaraan keakraban. Dengan zakat fitrah itu kita bisa menghilangkan kesenjangan. Banyak sekali hikmah yang kita dapat, tapi semuanya harus dikemas dengan kesolehan. Potret soleh itu keikhlasan. Potret ikhlas itu antara lain adalah kita tidak kecewa karena orang lain tidak tahu. Kita tidak kecewa karena orang menganggap bahwa kita tidak zakat, gitu, tidak kecewa. Nah, ini jadi hikmahnya yang luar biasa dari zakat fitrah itu. Malah seperti halnya saum, zakat itu bisa menjadi namanya tawasul, perantara agar doa dikabulkan. Doa dikabulkan itu zakat dulu, fitrah dulu, sedekah dulu, baru berdoa kepada Allah. Atau saum dulu, salat dulu, zikir dulu, istighfar dulu, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan berkurang sama sekali harta dengan dinafkahkan di jalan Allah, apalagi ini wajib ya. Alhamdulillah tepat jam 6, jam 7 kalau di sini di Perth mah. Pak Miftah, di sini ada pemuda yang rajin itikaf, ternyata cucunya Bu Afalfo Cempet. Salam putra. Ya. Waduh, lihat di masjid aja semalaman ini 10 hari terakhir teh. Ya sah, pemuda rambutnya panjang itu luar biasa, barokah kakek neneknya berjuang di dalam dakwah ya. Sampai ke cucu-cucunya senang itikaf, Masya Allah. Hatur nuhun Pak Miftah, jazakallah khair, semoga diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah, dan diberikan nikmat ibadah, nikmat doa diijabah, dan suatu saat nanti diberi nikmat husnul khotimah ya. Atau panjang umur Pak Miftah, mas sayang banyak ilmunya. Nah, demikian sahabatku sekalian, jam 6 tepat waktu Indonesia Barat, jam 7 waktu Perth, dan ada Ustadz Ali Nurdin dan Ustadz Taufik Hidayah akan melanjutkan dalam kajian apa, Pik? Konsultasi Jiswa, Pak.
konsultasi Ziswaf. Miftah mangga pilih aya nu kedah di melihat nun pisan katampi ilmuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Ali Nurdin yang melanjutkan dengan Ustadz Topik ya, ikut menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran tersampaikan khususnya kepada guru kita ya, Agim dan juga keluarga di sana, mudah-mudahan senantiasa disehatkan ya, berkah panjang usia dalam kebaikan, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah dunia dan akhirat ya, amin. Dan dikhusus juga kepada guru kita ya, alhamdulillah Pak Kiai Miftah Farid juga tadi sudah membersama kita ya, Ustaz Ali ya, alhamdulillah, bagian dari Dewan Pengawas Syariah yang terus menjaga lembaga DPPDD juga tetap dalam tracknya syariat ya, dalam sisi pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf. Ustaz Ali izin kita merampungkan ya, menyempurnakan beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang terus masuk hari ini, direkap oleh teman-teman melalui media sosial dan juga melalui Zoom ya, yang hari ini online begitu. Izin menyapa dulu Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Topik, alhamdulillah ya. Tadi bisa kita lanjutkan hari keberapa sekarang, ke-11 ya, pertemuan di ini tanggal 26 Ramadan ya. Kalau mengikuti kalender pemerintah Ustaz ya. Besok insya Allah 27 Ramadan itu dicanangkan sebagai hari zakat nasional Ustaz. Ya, betul. Ustaz juga mulai mengkampanyekan, jadi kalau ada kajian-kajian di kantor-kantor, karena memang masih belum aware ya, masih belum perhatian ada hari zakat gitu ya, supaya termotivasi untuk masyarakat untuk membayar zakat begitu ya, itu sehingga ya kita berharap zakat bisa menjadi penggerak ya, kesejahteraan umat ya gitu. Baik Ustaz, insya Allah acara ini juga jadi rangkaian kampanye forum organisasi zakat seluruh Indonesia Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kehadiran AA, Pak Kiai Miftah Farid, Ustaz Ali, Dewan Pengawas Syariah Ustaz Mulyadi, insya Allah nanti juga bergabung biasa ada kajian subuh. Ini alhamdulillah menjadi sarana edukasi Ustaz khususnya ya. Kan fungsi lembaga amil zakat itu katanya minimal menginspirasi ya. Ya. Sifat penghimpunannya masih sangat kecil, itu menginspirasi, kedua mengedukasi, dan yang ketiga yang kalau udah sangat besar ya, lembaga-lembaga dia mengadvokasi terhadap mustahik dan doa apa begitu. Ustaz, ada yang mau disampaikan dulu atau langsung tanya jawab? Ya, ini ada pengalaman saja dulu terkait bagaimana kita edukasi sosial zakat gitu ya, ke sebuah perusahaan butuh 2 atau 3 tahun gitu baru ngeh gitu ya. Jadi memang butuh waktu ya untuk mengajak orang ya, karena ini terkait dengan harta mungkin ya, kalau dihitung-hitung sangat besar, terkadang mungkin masih belum yakin gitu kan gitu ya, itu sampai 2 atau 3 tahun waktu itu kita diskusi terus ya dengan bagian keuangannya, dengan bagian direkturnya begitu ya, yang pada akhirnya alhamdulillah gitu ya, sehingga setiap tahun akhirnya bisa bayar zakat itu banyak ya, demikian gitu Ustaz Taufik ya. Jadi mungkin apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, menginspirasi tadi, mengingatkan ya, mungkin tidak tahun sekarang, mungkin tidak di Ramadan, mungkin di bulan-bulan yang lain, tapi mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah gitu ya, orang untuk bisa mengamalkan salah satu rukun Islam ini insya Allah gitu. Saya yakin ya, ke depan mudah-mudahan targetnya jauh lebih bisa besar lagi kan. Kalau kata Pak Wapres itu di kita memang penghimpunan zakat sudah sekitar berapa 70 triliunan katanya, tapi yang ke lembaga itu baru 10 triliun sampai 15 triliun. Jadi ini masih jomplang itu. Ya, mudah-mudahan edukasi bahwa zakat lebih utama ke lembaga begitu, mudah-mudahan jadi lebih tersadarkan, sehingga nanti
lebih banyak yang dilakukan ya oleh lembaga-lembaga untuk peningkatan kesejahteraan umat begitu ya. Itu bukan semata-mata melaksanakan ibadah begitu ya dengan mengeluarkan harta, tapi juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, karena tentu lembaga-lembaga zakat memiliki program-program yang insya Allah bisa menjadi salah satu solusi ya, membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan insya Allah. Begitu Ustaz. Masya Allah. Betul sekali Ustadz ya, best praktis ya, 2 tahun itu minimal Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan kalau hidayah mah ya Ustadznya ada kalanya. Betul. Katanya kita mah ikhtiar dulu aja, mengedukasi bukan untuk kata meminta, tapi menginformasikan kebaikan ya begitu. Baik Ustadz, tadi agak besar juga ya pertanyaan dari yang menanyakan tentang kenapa ada syariat zakat fitrah di Ramadan ya, selain mensucikan dari lagwi dan rofas gitu ya, memang ada untuk memberi makan katanya. Bisa betulkah demikian Ustaz? Ya, aghnuhum anis su'al kata Rasulullah ya, cukupkan mereka sehingga tidak meminta-minta di hari Raya Idul Fitri, supaya merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu juga begitu ya. Tapi secara ini ya, kalau Ustaz melihat bahwa zakat fitrah itu adalah sebenarnya ibadah di dalam Islam itu harus melahirkan kepedulian gitu, bukan semata-mata dirasakan oleh kita yang melaksanakan ya. Kita tahu kan sholat dengan salam itu kan kepedulian ya, assalamualaikum nah itu ya. Kemudian biasanya sholat dikaitkan dengan zakat, aqimus sholawatu zakat kan itu ya. Kemudian saum juga zakat fitrah kan gitu ya itu. Kemudian ibadah haji ada hadyu kan gitu ya, ada penyembelihan hewan ya gitu ya. Ibadah saum Arafah ada penyembelihan juga kurban gitu ya, udhiyah. Nah, karena memang muara dari ibadah itu bukan semata-mata dirasakan kenikmatannya oleh pribadi, tapi juga bisa melahirkan kepedulian ya, melahirkan keberpihakan kepada mereka yang kondisinya mungkin tidak sebaik kita begitu topik ya. Karena dengan zakat ini itu makanya sering diingatkan dalam forum kita ini, kalau zakat fitrah itu jangan asal gitu, maksudnya jangan asal itu jangan, yang penting saya pakai beras atau mungkin anggaplah dengan kan zaman sekarang itu rentang harganya banyak ya gitu ya di beberapa lembaga ya, betul ya, dibaca sendiri kalau tidak salah ada rentangnya, di kita di TPU juga ada rentangnya gitu. Ambil yang paling rendah, enggak, kita berikan yang terbaik, kalau bisa yang paling mahal gitu ya, atau minimal ya yang terbiasa lah ya harganya ya dengan beras yang kita konsumsi ya. Mudah-mudahan ini jadi amal yang luar biasa di penghujung Ramadan tahun sekarang gitu, yang tadi sampaikan. Karena kita nggak tahu tahun depan Allah masih berikan kesempatan kepada kita, walaupun tentu kita sebagai orang beriman berharap Allah masih berikan banyak Ramadan yang lagi di tahun-tahun yang akan datang untuk mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala begitu. Insyaallah ya, hatur nuhun Ustaz. Betul sekali ya. Baik, ini pertanyaan sudah sangat banyak Ustaz. Ingin rasanya berbincang tentang hikmah dulu ya. Karena juga sebenarnya mengeluarkan harta itu yang terberat itu dari ininya Ustaz ya, pemahamannya untuk mengeluarkan seperti apa. Karena seberapa besar pun harta, katanya kalau sudah memiliki jiwa dermawanan dia akan terus berikan sebagaimana Abu Bakar begitu Ustaz ya. Betul. Karena ya kalau kita pelajari dari para sahabat radhiyallahu alaihim, Abu Bakar, Utsman, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, harta itu sudah dikeluarkan dari hati, yang kita bahas kemarin ya, bahwa dari hati dulu dikeluarkan baru dari tangan gitu, sehingga ya ringan begitu ya. Yang berat itu dari tangan dikeluarkan, dari hati tidak, dan banyak menyesal. Boleh jadi gitu kan. Sering ada orang, Ustadz saya sudah sedekah, saya sudah wakaf, sudah infak, kok hidup saya masih gini-gini juga Ustadz gitu ya. Boleh jadi tadi dari tangan dikeluarkannya belum dari hati gitu ya gitu. Jadi kalau dari hati dikeluarkan dulu, kemudian baru dari tangan, maka insya Allah akan ya itu tadi akan mendatangkan kebahagiaan, keberkahan gitu ya. Akan mendatangkan segala kebaikan dari Allah untuk kita begitu. Maka belajar. Nah, bagaimana supaya keluar dari hati ya sering keluarkan dulu kan gitu ya. Dan nggak mungkin jarang kan, itu aja keluarkan aja dulu kan itu, terus gitu, sehingga menjadi kebiasaan kita. Tentu kebiasaan di sini bukan rutinitas tanpa niat ya. Nah, tetap niatnya harus dikuatkan bahwa saya mengeluarkan ini karena Allah, ini adalah ibadah begitu ya.
Mudah-mudahan jadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu. Terus saja nanti lama-lama berbagi jadi sebuah yang ringan, sehingga ya mudah-mudahan keikhlasannya semakin kokoh, semakin kuat, dan diterima oleh Allah menjadi amalan makbul insyaallah. Nah, Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya, hatur nuhun. Kan sebenarnya dari apa yang kita berikan itu apa sih keuntungan kita dari orang-orang doa apa yang kita berikan ya? Selain shollu alaihim Ustaz ya. Iya. Ada doa terbaik dari mereka yang bisa membuat hati kita tentram, begitu kan Ustaz? Betul ya. Makanya para ulama sebagian memberikan semacam penjelasan bahwa doa bagi orang yang membayar zakat itu washolli alaihim, ya, sholli itu doa terjemahnya, tapi juga sholli itu seperti bersalawat gitu ya. Makanya Rasul mendoakan keluarga Abi Aufa kalau tidak salah, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Tidak mendoakan secara spesifik apa, tapi sholli. Karena apa? Salat itu, salawat itu adalah kumpulan terbaik ya. Innallaha malaikatahu alladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, kan gitu ya, kepada nabi kita. Kemudian man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salawat itu sudah apa ya, sudah paling mundal lah kalau dalam istilah bahasa Sunda ya, doanya gitu, segala kebaikan, pengampunan, rahmat, maghfirah, berkah, pokoknya itu semuanya di situ, begitu ya itu. Ya, makanya orang yang bayar zakat itu mendapatkan kehormatan, didoakan oleh Rasulullah itu dengan tadi Allahumma sholli ala Abi Aufa gitu ya itu. Walaupun kita tahu di masyarakat sering kali yang diajarkan adalah doa yang apa yang disampaikan oleh siapa, Imam Syafi'i kalau tidak salah, azharakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa jalaka tahuran, ya, azharakallahu fima ataita, mudah-mudahan yang diberikan itu jadi pahala ya. Kemudian wa jalaka tahuran, mudah-mudahan jadikan membersih harta begitu ya. Ya, wa baraka fima abqaita, dan mudah-mudahan yang disisa yang ada di rumah yang tidak dikeluarkan menjadi berkah, kan gitu. Jadi nyaman banget ya gitu, inna sholataka sakanul lahum gitu ya. Nah, bayangkan kalau zaman dulu ya, para sahabat kemudian nitipkan zakat kepada Rasulullah SAW gitu ya, ke Baitul Mal begitu, kemudian didoakan Rasul dengan doa Allahumma sholli ala, itu sudah kayaknya cas banget, tenang banget, nyaman banget kan itu ya, begitu gitu tadi. Jadi gitu ya, sakana itu memberikan ketenangan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita mulai ke pertanyaan ya Ustaz. Mudah-mudahan ada ilmu yang banyak hari ini ya insya Allah. Ustaz, dari Hamzah melalui Facebook, ukuran fidyah itu sama untuk orang tua pikun atau yang menyusui, atau intinya apa kriteria orang itu harus fidyah gitu Ustaz? Ya, kan walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak sanggup saum, maka fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, berupa makanan kepada orang-orang miskin gitu ya, begitu. Nah, para ulama memang sepakat bahwa yang membayar fidyah itu adalah, yang pertama yang disepakati ini ya, yaitu adalah asyhurul haram. Jadi orang tua yang sudah sangat sepuh, yang secara fisik tidak mungkin melaksanakan ibadah saum gitu ya, itu disepakati mereka boleh fidyah diganti begitu ya. Yang kedua adalah al-marad al-muzmin, orang yang sakit juga yang tidak mungkin la yurja wara'uhu, yang tidak mungkin bisa sembuh lagi ya, dan sakitnya itu terkait dengan apa? Terkait dengan langsung dengan ibadah saum gitu ya, karena ada sakit yang mungkin itu sakit lama tapi masih bisa saum kan, ada ya begitu, di kondisi sakit tapi masih bisa saum gitu ya. Tapi ini adalah sakit yang tidak mungkin melaksanakan ibadah saum lagi selamanya begitu. Maka itu adalah dengan membayar fidyah. Ibnu Abbas kalau tidak salah dalam tafsirnya memasukkan wanita hamil dan menyusui sebagai orang yang boleh untuk melaksanakan fidyah ya, tidak dengan qadha begitu ya, itu disampaikan begitu itu. Walaupun para ulama yang lain begitu ya, para sahabat yang lain berpendapat bahwa bagi wanita hamil dan menyusui adalah dengan melaksanakan qadha, karena Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik begitu ya, itu ya, itu dari sisi besarannya adalah 2 mud ya, begitu yang paling menengah ya, 2 mud itu sekira 1,5 kg gitu, dan itu haddul adna, batas minimal gitu ya itu. Jadi kalau dalam ibadah harta yang tidak disebutkan batas maksimalnya begitu ya,
seperti untuk fidyah ini begitu, maka lebih besar lebih baik gitu ya, tergantung rasa syukur kita ya, tergantung juga rezeki yang kita miliki begitu ya, itu berikan gitu ya. Misalkan kalau ada orang kaya banget begitu ya bahasanya ya, kemudian terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang tanda kutip mewah dengan harga yang cukup mahal, maka tentu bayar fidyahnya disesuaikan kan gitu Kang Taufik. Jadi 2 mud itu bisa ditambah dengan lauk pauknya begitu ya, jadi kayak ngasih paket ya gitu, paket ya gitu, 1 dus besar gitu, satu orang per hari gitu ya gitu. Jadi bikin 30 paket besar gitu ya, berikan kepada orang-orang miskin, di dalamnya ada makanan, ada lauk pauknya begitu ya. Bahasa kita ada sembako begitu ya, serahkan. Nah, insya Allah itu jadi fidyah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi dalam ibadah Maryamah ada kelebihan dan takaran lebih baik Ustaz ya. Betul. Tapi begini Ustaz, dari Bu Tatin ini Bang Izu, kalau orang tua yang sakit stroke dan pasti tidak bisa bersaum ya, berpuasa, dan keluarganya juga tidak bisa Ustaz untuk membayarkan fidyah, bahkan dibayarin tetangganya, boleh tidak? Iya, berarti tetangganya sedekah kepada orang itu. Boleh saja ya, seperti tadi yang Pak Kiai sampaikan, dan oleh anak ya ke orang tua gitu ya itu. Walaupun kan sebenarnya perintahnya itu ya, yang membayar itu ya orang yang tidak saumnya, kan betul tidak ya, hitobnya kalau lihat dari ayatnya begitu gitu ya. Tapi boleh dikabarkan Rasulullah dulu ketika ada seorang yang halaktu ya Rasulullah waqatu ala imraati fi nahri Ramadan, ya seorang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari kan gitu ya itu. Padahal kan tidak boleh ya, harus diganti dengan saum, kemudian kifaratnya dengan saum, kemudian dengan memberi makan ya, sama memberi makannya gitu. Kemudian beliau bilang, Rasul saya tidak punya apa-apa kan itu. Akhirnya Rasul yang memberikan kepada orang itu. Nah gitu ya begitu. Jadi kalau dalam bahasanya berarti Rasul bersedekah kepada orang tersebut untuk bisa membayar kifarat yang harus dia lakukan begitu ya. Kemudian ya Rasul, tidak ada orang yang lebih miskin dari aku, kata Rasul, ya bawa aja pulang ke rumah gitu. Jadi itulah indahnya agama kita ya begitu. Memang ada aturan bagi yang normal gitu ya, yang normal ya aturannya bayar fidyahnya ini. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, hanya bisa sedikit ya semampunya, nanti perintahnya begitu. Kalau tidak ada, dan mohon maaf misalkan ada tetangga kita tahu banget ya, tetangga kita itu orangnya tidak mampu, kemudian juga tidak mungkin saum. Nah itu kita bisa tuh bersedekah bagi mereka. Kemudian ibu nih ada sedekah, mudah-mudahan bisa dipakai untuk bayar fidyahnya bapak gitu. Aduh jangan untuk orang lain, saya juga butuh. Ya udah, kayak sama seperti Rasul tadi kan gitu ya. Itu tidak ya begitu. Kenapa? Karena memang demikian lah ya gitu, ajaran Islam tidak mempersulit ya, tidak membuat umatnya menjadi berat begitu ya itu ya, tapi juga tidak boleh memudah-mudahkan gitu aja. Iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan syariat memudahkan tapi jangan dimudah-mudahkan ya Ustaz. Terus ini kaitan fidyah tetap ya, diberikannya setelah Ramadan atau di bulan Ramadan nih, dari Sinta Instagram? Ya tentunya bagi yang mampu ada rezekinya ya kalau fidyah itu 1 hari di bulan Ramadan langsung. Bahkan para ulama itu terkadang membuat jamuan aja, mengundang 30 orang. Ada yang begitu ya, karena sudah tidak mungkin saum lagi, di hari pertama mengundang 30 orang langsung, tapi gitu ya, bikin bukber gitu ya, buka bersama gitu ya, 30 paket gitu ya, itu udah beres tuh, dianggap bayar fidyah gitu. Jadi caranya banyak modelnya, bisa bikin paket tadi ya, berasnya, kemudian dengan sembakonya, atau bikin tadi paketan makanan sudah siap saji gitu ya, tinggal dimakan, atau boleh jadi dengan mengundang gitu ya orang-orang yang tidak mampu untuk ikut buka bersama di rumah orang yang tidak mampu saum ya. Misalkan orang tua kita sakit, kemudian tetangga banyak yang tidak mampu gitu kan, itu udah diundang saja yang tidak mampunya itu untuk bukber, sekalian mendoakan kan gitu ya. Ada buka bersama, ada fidyah, ada doa juga, mudah-mudahan jadi kebaikan. Bisa begitu, para ulama juga ada yang mengamalkan demikian gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada rezekinya ya ditunggu nanti mungkin pada Syawal ya diperbolehkan juga begitu ya itu. Tapi kalau prinsip dasar dalam melaksanakan kebaikan itu adalah disegerakan kan gitu ya, disegerakan ketika mampu ya gitu. Baik.